Wa sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sebelum saya lanjutkan, Banser duduk saja hadap ke sini, enggak usah berdiri, duduk aja. Silakan duduk saja. Banser semuanya duduk aja enggak apa-apa. Pun lenggah mawon. Ingat, mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu, ya. Hadratal mutaromin, para masyayikh, para kiai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, takmir masjid musola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir. Alhamdulillah malam hari ini ada Pak Wali Kota, Mas Heri. Terima kasih rawuhnya Pak Wali Kota. Saya dari dulu usul satu kepada pejabat lama belum terrealisir satu Pak Wali. Saya pengen merubah nama Doli itu menjadi Alfa Doli. Alfa Doli itu artinya fadilah, keutamaan. Saya masih ingat betul, saya dapat julukan pertama kali presiden para pendosa itu di Doli. Nah, di Doli. Nah, saya dari dulu kepikiran kalau komplek itu kita namakan Alfa Doli. Nah, saya nanti minta Pak Wali bikin surat dari Doli menjadi Alfa Doli. Lah nanti kita bikin pengajian di sana Pak. Jajaran Forkompinda dan semuanya yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musola Baitur ndasmu minggir ora ketok. Ndasmu minggir ora ketok. Baitur Rahman, Tandes Surabaya yang saya banggakan. Sahabat Ansor Banser yang saya cintai, warga masyarakat Surabaya yang berbahagia. Makan sirkoyo, minumnya susu. Hai wong Surabaya, I love you. Sing jawab I love you itu Rondo. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini saya bisa sowan kepada masyarakat Surabaya yang saya meyakini bahwa pertemuan ini kok mikir mutamati iki ngopo iki.
Itulah bedanya sound system sama cewek. Sound system diragati okeh kita wujute, cewek diragati entek okeh diuntal kancane. Cek cek cek. Tukang sound, ada Pak Wali Kota, jangan malu-maluin dong. Jangan suruh saya ganti mic Pak, saya ini bawa mic sendiri. Pada kiai artis sih. Saya meyakini bahwa kemudian Indonesia hari ini bisa membuat acara seperti pengajian di sepanjang jalan. Ini merupakan bukti konkret bahwa bangsa Indonesia itu bukan negara agama, tapi negara yang sangat agamis. Bukan negara Islam, tetapi sangat Islami. Maka yang ingin saya sampaikan apa? Ketika kita berbicara Maulid Nabi, berarti di situ kita belajar tentang keteladanan. Apa kemudian Allah sampaikan di dalam modar meneh? Kita doakan sound sistemnya mudah-mudahan jadi sound yang paling besar. Amin. Sa-RT. Ketika Allah menyatakan di dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya, diancuk kok. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kata Allah ketika menggambarkan bagaimana seorang Nabi Muhammad diutus merupakan rahmat kasih sayang tidak hanya untuk orang Islam tapi untuk seru sekalian alam. Artinya apa? Anda orang Islam dituntut baik tidak hanya untuk orang Islam, tapi juga dituntut baik oleh orang non-Islam. Bapak Ibu, saya malam hari ini hadir ditemani sama sahabat saya dari Bojonegoro. Beliau ini orang Kristiani, orang Nasrani. Tadi ketemu saya di hotel, beliau bilang, Gus, boleh nggak saya ikut pengajian? Padahal beliau ini orang Nasrani. Ya inilah Indonesia, Mas Eri. Maka kemudian apa? Hanya orang bodoh yang kemudian pengen merubah bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Umpamanya dengan memaksakan menggantikan Pancasila dengan sistem khilafah. Bapak Ibu yang saya cintai, Nabi Muhammad itu baik kepada orang yang baik dan baik kepada orang yang tidak baik. Nabi Muhammad baik kepada orang Islam dan baik kepada orang non-Islam. Itulah alasan ketika ada orang Yahudi meninggal dunia, beliau kemudian berdiri ketika orang Yahudi ini diberangkatkan ke pemakaman. Muhammad ditanya, wahai Nabi, dia kan orang Yahudi, kenapa engkau menghormati dia? Apa jawaban Nabi? Walaupun dia berbeda agama dengan kita, berbeda keyakinan dengan kita, ingatlah
bahwa dia juga merupakan ciptaan Allah yang Maha Esa. Artinya apa? Kita pahami posisi Nabi sebagai rahmatan lil alamin. Sehingga kemudian apa? Kita tidak akan pernah menjadi orang yang merasa paling benar dengan menyalahkan orang lain. Mana saya cerita, walaupun ceritanya malam hari ini paling berat. Kenapa? Soundnya jelek banget. Sangel-angel. Pengajian neng tengah kota, kopine cilik tutupe ping. Kiai neng gian nengok tutupe ping gitu. Matane. Loh, kena sing ping ya anit lho. Iya ngono, wis tuwa jilbabe ping. Sallu ala Nabi Muhammad. Di mana-mana saya cerita bahwa kemudian mari kita menempatkan rahmatan lil alamin itu sesuai dengan proporsinya. Caranya bagaimana? Awal mula saya ketemu dengan Mas Deddy Corbuzier tahun 2018 saat ceramah saya di klub malam di Bali viral. Padahal kalau seharusnya mau viral dulu ketika saya pengajian di Doli. Ketika saya membersamai para begenggek. Yo ditawani cuk. Kalau Mas Eri pengen tahu begenggek itu pekerjaannya apa jelas, bakul kroto. Apa kuwi kroto? Pakan manuk. Manuke sapa ya manukmu dadane. Makanya mengkedalu ibu-ibu kondur ketemu bojone tolong sampaikan kepada suamimu. Mas punapa dalu menika panjenengan ngersake dahar kroto? Saat itu kemudian ada pertanyaan mendasar dari seorang Deddy Corbuzier berkaitan dengan pluralisme, kemajemukan di Indonesia. Saat itu dia bertanya kepada saya tentang Pancasila dan agama. Bagaimana kemudian Gus Miftah menggambarkan keberagaman ini di Indonesia yang kemudian bisa diakomodir dengan baik. Saya bilang, Mas, inilah hebatnya ideologi Pancasila. Bagaimana kemudian Pancasila terbukti secara ampuh mampu mempersatukan anak bangsa walaupun ada perbedaan yang luar biasa. Coba kalau dilihat bedanya Bapak Ibu. Bangsa Indonesia terdiri dari 1.400 suku bangsa. Terdiri dari 6 agama. Begitu banyak kerajaan yang ada di dalamnya. Coba Anda bandingkan dengan Eropa dan Jazirah Arab. Arab itu mereka mohon maaf. Dipersatukan dengan bangsa yang sama. Bangsanya hanya satu namanya bangsa Arab. Dipersatukan dengan bahasa yang sama yaitu bahasa Arab. Tetapi bangsa Arab tidak bisa menjadi negara yang satu. Satu bangsa berdiri di atas banyak negara. Maka muncul Arab Saudi, maka muncul Yaman, Abu Dhabi, Qatar. Bangsanya cuma satu.
bahasanya satu, tapi mereka tidak bisa menjadi negara yang satu. Kita pindah ke Eropa. Eropa bangsanya satu, namanya Europe. Mereka dipersatukan dengan bahasa yang sama, yaitu bahasa Inggris. Tetapi mereka tidak bisa menjadi negara yang satu. Satu bangsa berdiri di atas banyak negara seperti Jazirah Arab. Maka muncul Inggris, Great Britania Raya, Skotlandia, Islandia, Belanda, dan lain sebagainya. Padahal bangsa satu tidak bisa berdiri di atas negara yang satu. Coba sekarang Anda bandingkan dengan Indonesia. Kenapa saya bangga dengan Indonesia? Jawabannya sederhana. Kalau mereka cuma punya satu bangsa, kita banyak bangsa, Pak. Ono bangsa Jawa, ono bangsa Sunda, Batak, suku dan lain sebagainya. Luar biasanya apa? Banyak bangsa, banyak budaya, banyak bahasa. Tetapi kita mampu berdiri di atas satu negara. Apa yang membedakan antara Eropa, Arab dengan Indonesia? Eropa dan Arab satu bangsa berdiri di atas banyak negara, sementara Indonesia banyak bangsa bisa berdiri di atas satu negara, namanya Indonesia. Pertanyaannya, kok bisa? Iya, karena satu, kita memiliki paham yang sama, dipersatukan dengan ideologi yang sama, yaitu ideologi Pancasila. Makanya hari ini coba kelompok-kelompok yang mengatasnamakan, yang mengatakan bahwa Pancasila sudah tidak cocok dengan Indonesia, maka harus diganti umpamanya dengan ideologi baru, khilafah. Saya bilang, dulu para pahlawan menjadikan bangsa ini merdeka. Tidak hanya keringat, tidak hanya darah, nyawa yang dipertaruhkan. Saiki sumbangsihmu apa untuk Indonesia? Sehingga kamu mengatakan Pancasila tidak cocok dengan Indonesia. Kuwi iki ra melu berjuang, ora melu perang, ora melu nyumbang, ora melu rewang, cangkeme cerewet. Ya kayak cangkemmu kuwi lho. Malah takon napa ne Gus? Kekrek cangkemmu lho. Shallu ala Nabi Muhammad. Makanya kemudian apa? Bagaimana kita mengisi kemerdekaan hari ini? Kita terapkan keteladanan Nabi kepada bangsa Indonesia. Bahwa Nabi Muhammad adalah merupakan role model dalam semua hal yang bisa kita contoh. Saya ditanya Pak Wali Kota, Gus, apa kiai itu tugasnya untuk dicontoh? Oh tidak. Kiai ini mau contoh apa nih? Tugasnya kiai itu bukan untuk dicontoh, tapi ngajak umat untuk mencontoh Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi kuwi komplit, lak kiai ora komplit. Saiki nyontoh Kanjeng Nabi sing dicontoh poligamine tok. Sorry kalau saya tidak mungkin melakukan itu. Kenapa? Karena saya tipe suami yang setia. Karena saya punya prinsip, pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya.
Lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam banyak kamera. Didelok bojoku modar aku. Ala gayane mbok Pak Wali Kota lho, lan ning kantor galak ora anak buah. Ning omah ketemu bojone kikikikikik. Wong wedok dilawan. Sak pinter-pintere kiai, Bu, digetak bojone goblok dadak tak kandhani. Aku heeh. Pandoko Pak Wali Kota tak kandhani. Ingat perempuan itu. Perempuan itu karakternya satu. Kalau disakiti nggak pernah lupa. Tapi kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Biasanya jilbabnya pink biasanya. Yang jilbabnya putih insya Allah lebih parah. Lawang saya kira penyontoh Kanjeng Nabi sing dicontoh poligami tok. Anda salah. Nabi Muhammad itu istrinya banyak karena perintah Allah. Maka saya nggak sepakat kalau dikatakan poligami itu sunnah. Kenapa Gus Nabi Muhammad istrinya banyak? Karena semua aktivitas Kanjeng Nabi butuh direkam. Kenapa? Karena qauluhu perkataannya, wa af'aluhu perbuatannya. Itu perlu disampaikan kepada umat yang ketika dilakukan itu menjadi sunnah. Kalau istrinya cuma satu, ora cukup memori ini, harddisknya nggak muat. Makanya Nabi Muhammad istrinya banyak supaya banyak merekam aktivitasnya Kanjeng Nabi, terutama di persoalan intim umpamanya atau yang persoalan internal. Oh, Kanjeng Nabi cara mandinya seperti ini. Oh, Kanjeng Nabi cara makannya seperti ini. Itu yang paling tahu pasti istri-istrinya. Pertanyaanku, awakmu mung tukang becak ning Surabaya. Kok bojone akeh sing direkam apane, Cuk? Ora ono. Setuju, Bu? Santai aja Pak Wali, masih sore ibu-ibu kita muliakan. Nanti malam kita bantai. Seharusnya apa? Kalau kita nyontoh Nabi yang komprehensif. Walaupun mohon maaf, gak mungkin kita bisa sama persis dengan Nabi. Makanya kalau orang mengatakan kita harus sama dengan Nabi, lah kowe iki sapa? Lah kok apa kudu padha karo Kanjeng Nabi banser mumet. Awakmu ngerti lho. Kanjeng Nabi ngrabi Siti Khadijah mas kawine apa? 20 ekor unta. Sa unta 50 juta. Berarti mas kawine 1 miliar. Banser kudu podo merongos le. Enggak mungkin bisa le. Pada ke banser. Makanya kemarin saya bilang hebat ndi Gus tentara polisi karo banser. Banser. Buktinya apa? Banyak tentara dan polisi SK-nya masuk bank. Banser ora ono SK-ne mlebu bank. Soalnya apa? SK-ne ora payu. Tapi saya yakin saya besok masuk surga yang ngawal banser. Banser kan tugasnya survei lokasi. Jadi sebelum kiai masuk surga, surgane disurvei karo banser. Begitu surgane siap, kiai ini mlebu bansere metu meneh.
Jadi kalau mencontoh Nabi yang komprehensif, sesuai dengan proporsinya. Gak mungkin kita sama. Lah saya kira rapodo karo Kanjeng Nabi diarani bid'ah. Nyuwun sewu, Kanjeng Nabi nikah umur 25 tahun. Kok ono banser umur 30 tahun belum nikah. Berarti banser bid'ah dolalah tur mesake. Kalau saya dulu nikah malah sebelum umurnya Nabi. Nabi 25 tahun, saya nikah umur 24 tahun. Saya dulu nikah muda itu kan karena kepepet, Pak. Ngomong meteng dhisik tak ajar gue ngawur. Mosok kiai meteng dhisik ngawur. Saya dulu itu nikah kepepet muda itu gara-gara apa, Pak? Karena saya dulu sering nasihat pernikahan. Dari muda itu saya sering diminta untuk memberikan nasihat pernikahan. Makanya Anda jangan kaget hari ini. Kalau banyak artis kalau nikah yang nasihati Gus Miftah. Lah pas saya nasihat pernikahan teman-teman kiai bilang begini. Oh walah Gus, urung rabi kok ngandani wong rabi. Ora sumbut. Saya bilang ya ora masalah. Bukti ini Mbah Mudin kae orang tahu mati yang budalke jenazah. Aku yang ngono to. Apa Mbah Mudin kudu modern dhisik lah ya ora. Ada-ada saja. Masuk ya. Makanya saya itu seneng kalau jurus nasihat pernikahan, apalagi kalau dinikahkan. Nah, maka kemudian apa? Kita perlu lihat secara komprehensif mana yang kira-kira sama dengan Nabi, mana yang tidak. Kalau harus sama, Kanjeng Nabi 20 ekor unta bro. Sama dulu ketika saya menikahi istri saya. Apa mas kawinnya? 20 ekor tengu. Malah angel loh bro. Sebenarnya mbah saya itu kaya 7 turunan. Persoalannya saya keturunan nomor 8. Jadi wis kere ra di apa-apa gitu. Arek ngombe kopi kok gelasnya elek. Anjen. Kiai ning guanteng kopine sangit. Kita emang kopi sasetan. Keke pesene ning kono iki lho. Alah. Pak Wali Kota kadang-kadang jadi pejabat itu seperti gula di dalam kopi. Kopi tanpa gula rasanya pahit. Yang disalahkan siapanya? Gulanya. Nggawe kopi kok tanpa gula. Delala bikin kopi kemanisan. Yang disalahkan siapa? Tetap gulanya. Nggawe kopi kok kakean gula. Itulah jadi pejabat di hadapan rakyat. Seperti gula di dalam kopi. Ada rasanya namun tidak pernah dihargai keberadaannya. Makanya pesan saya satu Pak Wali, jadi pejabat itu jangan baperan. Jangan pernah mikir omongan orang. Toh orang ngomong nggak pakai mikir. Jarke ora kaya ibu-ibu kuwi, ana kancane posting status tersinggung. Kalau ada orang posting status hatimu tersinggung, bukan postingannya yang bermasalah, tapi hati, bukan postingannya yang salah, tapi hatimu yang bermasalah. Wong kok baperan. Biasa-biasa aja, kayak Gus Miftah dibully santai. Dicaci maki tambah ganteng. Jadi biasa-biasa mon, itulah pejabat di mata rakyat. Pokoknya salah terus. Oh pemenang dari lurah RT RW. Begitu muncul COVID kasih BLT, bantuan langsung telas.
Sing paling stres apa Pak? RT RW nih. Walah paling sing didum ya keluargane dhewe. Ancene matamu kuwi ngawur ya ora. Mesake dadi RT RW. Tapi lucunya wargane Mas Eri gitu. BLT untuk orang miskin, semuanya ngaku miskin. Duwe mobil yang ngaku kere gitu loh. Begitu besok lagi muncul BLT untuk UMKM, semuanya ngaku pengusaha kecil. Makanya Pak Eri saya usul, besok bikin BLT lagi yang ketiga, apa? Untuk orang gila. Pertanyaannya apakah orang Surabaya ngaku edan? Kok geding aku? Malah jawab, oh tenan. Katanya anak buah Samsudin nih. Gitu. Aku tak kondo karo Banser ya. Ora ana ceritane le Banser ngawal dukun kira ana. Mila sing ngawal kuwi saya yakin Banser palsu. Betul? Ora ana Banser kok ngawal dukun. Kemarin saya podcast sama Mas Atta Halilintar ngeritik mengedukasi masyarakat soal perdukunan. Kemarin saya dilaporkan kepada polisi, katanya apa? Penistaan terhadap dukun. Cie. Kok yono penistaan dukun gitu. Kan saya bilang, umpama dukun kuwi penglarise mandi, wong dia jualan penglaris. Kenapa ketika intriknya dibuka, dukun menjadi sepi? Lah memang iso dodolan penglaris, ngopo reso nglarisi awakmu dhewe? Kalau memang dukun itu iso gawe pesugihan, ngopo dukun kok oke sing kere? Kalau dukun tuh ngerti nomor, ngopo ramok tuku dhewe? Sing paling cilaka, kalau memang dukun tuh punya pelet-pelete mandi, ngopo dukun kok oke bojone sing merongos? Lah, aku dilapor ke polisi, Mas. Katanya apa? Perbuatan tidak menyenangkan. Loh, salah. Perbuatan tidak menyenangkan itu panitia ngundang kiai pengajian amplopnya tipis. Lah, itu perbuatan tidak menyenangkan. Oh ya kuwi. Aku tanggal 10 Juni diundang presiden ngaji teng JCC acara HIPMI. Ngaji 8 menit. Sama pas pampres saya dikasih waktu cuma 8 menit. Tapi mulai aku disangoni 150 juta. Lah ning tandes, ya Allah. Wis murah dinyang. Kopi ini gelasnya cilik. Tapi enggak masalah. Karena saya datang ke sini atas nama cinta. Ingat, cintaku padamu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Orang percaya jalan. Maka apa? Rahmatan lil alamin yang kemudian dicontohkan oleh Nabi itu hari ini yang harus kita terapkan. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, kita diingatkan dengan firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu.
Allah mengingatkan kita, hei manusia, aku ciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan. Ingat, Allah menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Eri. Makanya ketika Mas Deddy Corbuzier podcast ngundang pelaku LGBT, saya yang datang untuk memberikan nasihat. Saya bilang sama Deddy Corbuzier, bro, sorry, saya bisa menerima perbedaan, tapi saya tidak bisa menerima penyimpangan. Saya bisa toleransi terhadap perbedaan, tapi saya tidak akan mentolerir penyimpangan. Kenapa? Karena itu mohon maaf bertentangan dengan Al-Quran. Kalau hanya orang soal berbeda agama, Allah sudah ngasih rambu-rambu dalam Al-Quran. Famang sya'a fal yu'min, famang sya'a fal yakfur. Yang mau beriman, berimanlah, yang mau kafir, kafir. Enggak ada urusan. Begitu sudah punya pilihan agama, dikasih konsep toleransi. Lakum dinukum waliyatin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Toleransinya bagaimana? Kita diingatkan oleh Nabi, jangan pernah ada seorang anak yang menghina bapaknya sendiri. Nabi ditanya, Nabi, emangnya ada anak menghina bapaknya sendiri? Ada. Siapa? Seorang anak yang menghina bapaknya orang lain, maka anaknya orang lain akan berpotensi menghina bapaknya. Maka kalau kamu pengen agamamu tidak dihina oleh orang, gampang. Jangan menghina agamanya orang lain. Karena kalau kamu menghina agama orang lain akan berpotensi menghina agamamu. Makanya Mas Heri, saya besok tanggal 16, 17, 18 itu ulang tahun pondok. Tanggal 16 saya buat konser kebangsaan. Saya ngundang Denny Caknan, Yeni Inka, artis-artis yang lain. Saya bikin konsernya di mana? Di lapangan di depan gereja. Panitianya siapa? Muda-mudi Katolik. Saya sampaikan kepada bangsa Indonesia, ini loh Indonesia. Saya pengajian, yang nemenin saya teman-teman Kristiani. Kebetulan pondok saya 60% tetangga saya Katolik. Selatan saya pendeta, utara saya kuburan. Dan subhanallah, seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Kuburan, Pak. Ya masa tak onek-onek kayak gitu. Ini Indonesia. Maka kemudian apa? Soal toleransi. Allah mengingatkan kita dalam firman-Nya dalam Al-Quran. Wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullah adwam bighairi ilm. Janganlah sekali-kali kamu menghina sesembahan orang lain, maka orang lain berpotensi menghina sesembahanmu. Clear. Surabaya kota besar, ada banyak agama di sini. Ya sudah, kembalilah ke kamar masing-masing. Konsep toleransi yang saya ajarkan, Mas, saya besok minta sama Pak Eri ya, saya dapat tugas dari Presiden untuk memberikan wawasan kebangsaan kepada para pelajar dan mahasiswa. Survei Mas, kemarin saya sampaikan kepada Bu Khofifah. Ada sebuah lembaga survei yang menyatakan 37% pelajar dan mahasiswa di Jawa Timur terpapar paham radikalisme dan intoleransi. Saya minta besok Mas Eri satu saat anak-anak SMA kita kumpulkan Mas. Tak kasih kajian kebangsaan Mas. Supaya apa? Pahamnya ini tidak salah. Maka apa? Konsepnya sederhana. Indonesia itu rumah besar. Di dalam rumah besar itu ada 6 kamar.
Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Kalau Indonesia pengen baik-baik saja, caranya bagaimana? Silahkan kembali ke kamarnya masing-masing. Betul? Yang menjadi masalah itu apa? Ketika kita kembali ke kamarnya orang lain, tidur di kamarnya orang lain, bahkan ngompol di kamarnya orang lain. Kowe lak ngompol ning kamarmu dhewe karepmu, wong manuk-manukmu dhewe. Caranya bagaimana kalau pengen ngomong sama kamar orang lain? Jangan masuk ke kamar orang lain, tapi caranya adalah menciptakan ruang tamu bersama. Sehingga di situ kita bisa duduk dan diskusi bersama. Maka saya bilang Indonesia akan baik-baik saja manakala alhamdulillah dan puji Tuhan bisa ngopi bersama-sama. Larang gue, larang. Ngono dinyang murah. Ketua panitiane batin. Kiai ini asu. Tenan. Kok geding aku. Maka apa? Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Aku ciptakan laki-laki dan perempuan. Tujuannya apa? Arum 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Untuk supaya bisa menikah, berpasang-pasangan. Maka ingat para jomblo, Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Itu artinya apa? Kalau kamu tidak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia. Ada jomblo di sini? Saking. Rondo ya oke. Kenapa saya sering terbang dan saya suka kalau masuk bandara di Surabaya? Karena bandara di Surabaya itu bandara yang paling disukai oleh para pria. Bandara Juanda. Bandara Juanda. Karena memang hidup ini indah bila disertai dengan janda dan tawa. Canda? Yo men to congor-congorku dhewe. Wajanakum syu'uban wa qabail. Dari jenis laki-laki dan perempuan Allah menjadikan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Maka bangsa ini sangat pas dengan menggunakan ayat ini. Bahwa bangsa ini bersuku-suku, Bu, berbangsa-bangsa. Kok kita ngomong Indonesia atau Mas? Ngomong Pulau Jawa itu loh. Dari ujung Banyuwangi sampai Jakarta. Kira-kira ada berapa suku bangsa, Bu? Ujung Banyuwangi. Ono osing, ngomongnya son. Mila mbiyen wong Banyuwangi gawe lagu kae. Son sembore semiki masyota udan jero ati ana suarane ra ana wujute ento jenenge. Son. Itu Banyuwangi. Itu sukunya namanya Osing. Saya dulu tempat mertapa saya, Mas, itu di Alas Purwo, Banyuwangi. Saya di Alas Purwo. Nyebrang dikit, ketemu Pulau Madura.
Oh, ini orang yang luar biasa lagi. Dengan segala keindahan Madura. Dengan segala peradabannya yang mungkin tidak temukan di tempat yang lainnya. Saya punya banyak teman-teman Madura. Bagi saya orang-orang Madura itu luar biasa. Terus ya lucu. Rata-rata bakul sate. Sing sumuk wonge sing dikipasi satene Madura. Lu Madura itu luar biasa. Orang Madura itu apa-apa bisa, yang susah jadi polisi sama tentara. Karena kalau orang Surabaya berhitung 1, 2, Madura susah. Berhitung tuh 1. Wah, repot Pak polisi ini. Madura. Subhanallah, saya itu cinta dengan Madura. Nyebrang lagi, ketemu tempat di mana kita berpijak, Surabaya. Sama-sama bahasanya Jawa, tapi orang bilang bahasa Surabaya agak kasar dikit. Mila nyuwun sewu, sak janjane kula niku cangkeme pas ning Surabaya daripada ning Yogya. Soalnya modele cangkemku padha karo cangkemmu. Saya itu pernah Pak Andoko, Pak Wali Kota ya. Haul Mbak Wahab Hasbullah, tambak beras. Yang sambutan Presiden Jokowi. Yang sambutan Kiai Said Akil waktu itu Ketua Umum PBNU, Kiai Mustamar Marzuki, Bu Khofifah. Yang ngisi pengajian saya. Yang lain sambutan cuma 5 menit, saya ngaji 40 menit. Karena yang hadir presiden, ketua umum PBNU, gubernur, ketua PWNU dan para kiai ditambah beras, 40 menit saya ngaji belas orang misuh. Selesai ngaji, Kiai Hasib pengasuh tambak beras bilang, Gus, kula gelo karo jenengan. Lah napa Kiai? Mosok ngaji meh sak jam mok belas orang misuh jenengan. Piye jal iki. Mila kaya wingi kula sowan Pak Masayih Ploso. Yaidah kula sowan kali Gus Kausar. Tapi hooh lho Li. Lah kaya Gus Miftah miso iki cangkeme pantes. Lah kiai liyane kuwi ora pantes. Rungokno Cuk. Wira-wira. Lagian sampai hari ini saya meyakini dancuk itu bukan miso. Saya itu pernah ke Belanda tahun 2018. Cari dancuk ki sopo. Ternyata dancuk itu tokoh di Belanda namanya Dankok. Karena kebesaran nama Dankok, tokoh di Belanda diabadikan jadi nama tank. Tank yang dikasih nama Dankok itu tank kecil yang bisa masuk di jalan-jalan perkampungan di kota Surabaya. Begitu tank itu datang, orang Surabaya teriak, Dancuk, Dancuk, Dancuk. Kenapa Dankok dadi Dancuk? Soalnya cangkeme wong Jawa ngomong Dankok angel. Milo nyebute Dancuk. Kok Gus Miftah ngomong dancuk fase? Soalnya aku ngerti ilmu tajwid. Jadi panjang pendeknya pas. Kol-kolai, iki kan kudune dancuk ki macane ikhfa. Dancuk ngono kuwi. Umpama nganggo kol-kola ya beda meneh dang cokok ngono. Lah ikhfa dang cok iki ikhfa. Mila makharijul hurufe pas soalnya aku fasih.
Mila kula sering kondo Pak Wali karo kanca-kanca. Wih ketemu aku rasanya nyeluk Gus. Mau celuk cuk era piye kabare cuk? Ora apa-apa. Paling tak jawab apik nyuk. Ya ngono ta aku.